Hello, good morning. How are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? I hope you always fine because Bu Kesti always fine too. Jadi Bu Kesti harap kalian semua dalam kondisi yang sehat, baik, karena Bu Kesti alhamdulillah juga dalam kondisi yang baik. Okay, today we learn English lesson and we have to lesson 6. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris bersama dan kita sudah sampai pada pembelajaran 6 atau lesson 6. And we will discuss about the present continuous tense. Jadi pada pembelajaran 6 kali ini kita akan membahas, kita akan berdiskusi tentang present continuous tense. What is the present continuous tense? I will give explanation in the next slide. Okay, are you ready? If you are ready, we going to the next slide. The first, before we learn about the present continuous tense, I will give you about the learning objective. Jadi sebelum kita belajar tentang present continuous tense, apa itu present continuous tense dan bagaimana present continuous tense, kita belajar ada learning objektifnya dulu. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. And the learning objectives today is to find out the usefulness of the present continuous tense. Jadi untuk menemukan atau untuk mengetahui kegunaan dari present continuous tense. Oke? Next. Present continuous tense. Di sini sudah dijelaskan sama Bu Kesti bahwa present continuous tense is used to show things happening while talking. Jadi present continuous tense itu digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut pada saat kita berbicara, kegiatan tersebut juga sedang dilakukan. Sehingga untuk present continuous tense sendiri ini kebanyakan atau pada umumnya diartikan dengan sedang. Jadi pada saat kita ngomong, kita juga sedang melakukan kegiatan tersebut. Sehingga di sini diketahui bahwa present continuous tense is used to show things happening while talking. Jadi present continuous tense digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi ketika kita sedang berbicara. Ya. Jadi kegiatan itu dilakukan sambil atau pada saat kita berbicara, kita juga sambil melakukan kegiatan tersebut. Oke, let's go to the next slide. The pattern. The pattern itu struktur kalimatnya. Ada 3 jenis kalimat. Kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Ini kalimat positifnya. Kata lain, pattern itu sama dengan rumusnya atau struktur kalimatnya. Jadi ada kalau kalimat positif terdiri dari S, to be, verb ing atau being, lalu ada objek atau keterangan. Lalu untuk kalimat negatif, S, to be, not, being, ya, lalu objek dan keterangan atau keterangan. Untuk kalimat interrogatifnya, to be, lalu ada S, ada being, lalu ada objek atau keterangan. Ya. Ini untuk patternnya atau rumusnya yang kita gunakan pada saat nanti kita akan membuat kalimat dalam bentuk present continuous tense. Ya. Sekarang Bu, di sini kok ada simbol-simbolnya? Don't worry, I will give an explanation. Jadi jangan khawatir, Bu Kesti akan menjelaskan simbol-simbol yang ada di sini. S itu apa, to be itu apa, being itu apa, O itu apa, that itu apa, ya. Oke, siap ya. Let's next slide. Explanation. Ini penjelasannya dari Bu Kesti. S itu adalah subjek. To be, am is are. Being, ing form verb atau kata kerja yang berbentuk ing atau kata kerja yang ditambah ing di belakangnya. O-nya objek, ket-nya adalah keterangan atau adverb. Adverb itu boleh keterangan tempat atau
Adverb of place boleh, adverb of time boleh, keterangan tempat, keterangan waktu boleh. Jadi kalau kalian lihat patternnya atau rumusnya tadi, S itu kepanjangan dari subjeknya, lalu to be itu isinya ada am, is, are, lalu V-ing, ini adalah V itu kepanjangan dari verb atau kata kerja, di mana nanti kata kerjanya belakangnya ditambahi ing, ya, tambahi ing. Lalu O-nya ini objek, nya ini adalah keterangan atau adverb. Adverb of place, keterangan tempat bisa, atau adverb of time, keterangan waktu. Next. How to use to be. Bagaimana cara kita menggunakan to be? Nah, seperti tadi yang Bu Gesi sampaikan, di sini ada subjek, lalu di sini ada to be. Subjek itu isinya apa saja? Ada I. Kalau kita menggunakan subjek I, berarti kita menggunakan to be-nya am. Ini sudah gandengannya ya. Kalau kita menggunakan subjek I, to be-nya am. Next. Subjek yang berikutnya ada you, they, sama we. Ya, ada you, they, sama we. To be yang dipakai yaitu are. Ya. Lalu yang berikutnya ada subjek he, she, it, dan nama orang yang jumlahnya 1 orang. Ini to be yang dipakai adalah is. Jadi nanti pada saat kalian membuat kalimat dalam bentuk present continuous tense, jika kalian menggunakan subjek I, maka to be-nya adalah am. Dan jika kalian menggunakan subjek you, they, atau we, itu kalian menggunakan to be-nya are. Dan jika kalian menggunakan subjek he, she, it, atau nama orang yang jumlahnya 1 orang, itu nanti to be yang dipakai adalah is. Oke, supaya lebih jelasnya, I will give you some examples. Ya, ini example. Yang pertama, seperti tadi Bu Gesi sudah sampaikan bahwa ada 3 jenis kalimat, positif, negatif, dan interrogatif. Misalkan kalimat positif, Bu Gesi menggunakan subjek I. Di sini to be-nya am. Nah, ini yang dimaksud dengan V-ing tadi. Kata kerja yang belakangnya ditambah kata ing. Dan ini adalah keterangan atau objeknya. I am eating fried rice. Lalu, I am not eating fried rice. Lalu, are you eating fried rice? Baru dikasih question mark, tanda tanya. Bu, kenapa di sini I tetapi begitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya itu menjadi you? That's ya. Mungkin itu pertanyaan yang sering disampaikan. Kalau ini menunjuk diri sendiri, kan tidak mungkin kita bertanya pada diri sendiri. Ini artinya saya sedang makan nasi goreng. Saya sedang tidak makan nasi goreng. Apakah mungkin pertanyaan itu akan muncul? Apakah saya sedang makan nasi goreng? Suatu kalimat tanya itu pasti membutuhkan suatu jawaban. Kalau kalian bertanya apakah saya sedang makan nasi goreng, orang yang mendengar pertanyaan itu pasti akan menjawab, wah, saya tidak tahu kamu makan nasi goreng atau tidak, ya. Sehingga diingat-ingat kalau kalian menggunakan subjek I untuk kalimat interrogatif harus diganti dengan you. Kalau sudah diganti dengan you berarti to be-nya harus mengikuti to be-nya you itu tadi. Oke? Nah, next. They are standing under the tree. They are not standing under the tree. Are they standing under the tree? Nah, tuh ya. Silakan diperhatikan. Ya, ini sudah sesuai dengan rumus yang dituliskan Bu Esti. Jadi di sini kalimatnya sama semua, tinggal menambahi apa tadi yang sesuai dengan rumusnya. Oke. Next. He is singing on the stage. He is not singing on the stage. Is he singing on the stage? Next. Kiki is reading a storybook. Kiki is not reading a storybook. Is Kiki reading a storybook?
Ini sudah disesuaikan Bu Gesti rumusnya. Kalau positif, subjek dulu, to be, kata kerja bentuk ing, terus di sini objek atau keterangan. Lalu berikutnya, kalau yang contoh keempat, ini adalah Bu Gesti menggunakan nama orang yang jumlahnya 1 orang. Ya, ini diperhatikan aja. Kalau kalian memperhatikan betul-betul, if you listen my explanation carefully, really listen me, pasti bisa. I'm sure you can do your assignment later. Ya, jadi Bu Gesti percaya kalian bisa mengerjakannya. Jika kalian memperhatikan ini sudah disesuaikan dengan rumus tadi yang ada. Susunannya tidak boleh keluar jalur dari rumus tersebut. Dari satu kalimat sudah bisa dirubah menjadi bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Oke, lebih jelasnya, I will give you an assignment. Nah, supaya kalian bisa mengaplikasikan, Bu Gesti akan memberikan assignment, latihan soalnya. Fill in the blanks with the present continuous form of the verb in the brackets. Jadi di sini ada kata yang di dalam kurung, kata kerja yang sudah ada dalam kurung. Jadi nanti kalian tinggal merubah. Nomor 1 kalian rubah ya menjadi bentuk present continuous tense. Tidak perlu kalimat positif, negatif, interrogatif, tidak perlu. Cukup ini aja. Ya. Cukup ini aja. Tidak usah nomor 1 harus diganti positif, negatif, interrogatif. Bu, no. Tidak. Jadi kalian cukup mengerjakan ini aja, ya. Mirna titik-titik learn. Nah, kata kerjanya harus berubah bagaimana? Lalu ada to be apa? Nah, harus itu saja. Tidak perlu kalian rubah ke bentuk positif, negatif, atau interrogatif. Oke? Do you understand what I mean? I hope you know, you understand what I say. Jadi Bu Gesti harap kalian paham dengan apa yang dimaksud Bu Gesti tadi. Ya, bisa ya? Sekali lagi Bu Gesti ulangi, tidak perlu diganti menjadi kalimat positif, negatif, interrogatif. No, tidak perlu. Hanya ini saja, kalau di sini Bu Gesti subjeknya menggunakan Mirna, berarti nanti to be-nya bagaimana, lalu kata kerja yang di dalam kurung ini berubah menjadi apa. Itu saja. Ya, tidak ada negatif, positif, interrogatif, no, tidak ada. Oke? Oke. I think it's enough today. We learn about the present continuous tense. And I hope you do your assignment on time. Jadi Bu Gesti berharap kalian mengerjakan latihan soalnya tepat waktu. Oke? Thanks for watching. Thank you for listen my explanation and happy learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.